Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ya, sama-sama kita hormati guru kita Ustaz Tatang Sulaiman Musbiri, yang berasal DKM, para pengurus dan jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita mengucapkan segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmat pada kita semua, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir dalam melaksanakan salat kewajiban kita, salat subuh berjamaah, dan akan kita lanjutkan dengan kajian tafsir kitab Al-Mughir, tafsir Quran Al-Mughir dan syarah Al-Quran Sulaiman Musbiri. Salam dan salam semoga limpah dan junjungan kita yang Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hari ini hadir, insya Allah akan mendapatkan syafaatnya yang kiamat dengan ya Allah. Alhamdulillah, kita menjadi bagian dari orang-orang yang senantiasa melaksanakan tolakul ilmi, yaitu mengkaji kitab Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah kitab tafsir Al-Quran Al-Mughir, dan pada pagi hari ini mulai sampai dengan surah An-Nisa ayat 80. Mari sama-sama kita buka dengan membaca Al-Quran surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Kita Ustaz dari Fakultas Hukum dan sekolah nanti akan ada melaksanakan tanya jawab. Kalau beliau dapat masyhur dari kaum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا فهما وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تعويلا اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya hadirin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, kita senantiasa terlebih dahulu memanjatkan puja puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas segala karunia dan nikmatnya, terutama nikmat iman Islam, sehat walafiat, dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa banyaknya, sehingga pada kesempatan pagi yang diberkahi ini di masjid yang dimuliakan oleh Allah dan diberkahi, dan kita pun sekarang berada di bulan Muharram, ya,
salah satu bulan haram di antara 4 bulan, itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab, yang memiliki keistimewaan yaitu berkaitan dengan dilipat gandakannya pahala bagi orang yang melaksanakan amal soleh di bulan tersebut. Dan begitu pula sebaliknya, bila kita melaksanakan atau melakukan kemaksiatan di bulan haram, maka dosanya pun berbeda atau berlebih dibandingkan dosa yang dilakukan di luar bulan haram. Dan oleh karena itulah ya kesempatan ini ya, ataupun kesempatan kajian ini adalah bagian daripada ya kesempatan kita mendapatkan baik itu pahala yang berlebih ataupun mendapatkan keistimewaan ya di bulan haram dengan mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya hadirin rahimakumullah, di kesempatan ini kita akan masuk ke ayat 86 dari surat Ali Imran. Ya, An-Nisa, kalau ingat ya. Dari surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hujjitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Ya. Apabila kalian itu diberikan penghormatan, dihormati dengan penghormatan, fahayyu bi ahsana minha, maka hormatilah dia bi ahsana dengan yang lebih baik, minha darinya, aw rudduha, atau balaslah atau jawablah. Maknanya adalah apa? Yang dimaksud dengan wa idza hayyitum, yaitu idza sallama alaikum. Artinya adalah idza sallama alaikum, apabila mengucapkan salam kepada kalian. Ya, apabila mengucapkan salam kepada kalian, faruddu 'alal muslimi raddan ahsana min ibtidaihi, maka jawablah salam tadi, ya, jawablah salam tadi kepada muslim itu raddan bi ahsana min ibtidaihi, dengan jawaban yang lebih baik dari yang dia ucapkan atau yang dia mulai. Ya. Wajibu tahiyata bimithliha, ataupun jawab salam tadi, penghormatan tadi, ya, penghormatan tadi bimithliha, yang semisal. Ya. Wa muntahal amri fi salam ayyuqala, yaitu adalah ketika mengucapkan ayyuqala, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka ya, ketika dikatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka jawabannya itu adalah sama seperti halnya yang diucapkan. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah gitu. Jadi ayat ini Allah memerintahkan kepada kita. Jadi ketika ada seorang muslim, ya, jadi ketika ada seorang muslim mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum contohnya. Nah, maka ketika mengucapkan itu fahayyu bi ahsana minha. Jadi ketika mengucapkan assalamualaikum, maka jawabannya yang diperintahkan oleh Allah dengan jawaban yang lebih baik, yaitu
jawaban lebih baiknya ada apa? Waalaikumsalam warahmatullah. Gitu. Atau ya, kalau dia itu adalah assalamualaikum warahmatullahi tanpa wabarakatuh, maka jawabannya disempurnakan dengan ditambah wabarakatuh. Jadi assalamualaikum, maka kita dianjurkan menjawabnya lebih baik dengan ditambah warahmatullah. Atau kalau yang mengucapkan salam tadi assalamualaikum warahmatullah, maka kita tambahkan dengan wabarakatuh. Ya. Nah, itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya dalam ketika kita mengucapkan salam. Ya jamaah rahimakumullah, gitu. Yang kalau contohnya kalau pengucapannya adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, bacaan ini, kenapa bacaannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Di sini dijelaskan terlebih dahulu bi'dalili anna hadzal qadra huwal waridu fit tasyahhudi. Ya. Bahwasanya redaksi seperti tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu seperti halnya apa yang ada dalam zikir ataupun doa dalam tasyahud. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya. Nah, itu adalah sempurnanya. Nah, maka jamaah rahimakumullah gitu. Ada mungkin ya jamaah bahwasanya hikmahnya ya, hikmah dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika kita bertemu kan di antara yang paling dianjurkan ketika kita bertemu adalah dengan mengucapkan salam. Hakul muslimi alal muslimi situn. Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu situn ada 6. Yaitu yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Itu yang pertama, idza laqitahu, yaitu apabila kamu itu bertemu ya antara muslim dengan muslim yang lain itu ada laqitahu, bertemu, maka fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam alaihi kepadanya ya. Maka ucapkanlah salam kepadanya. Nah, jamaah rahimakumullah, seluruh aktivitas ya, seluruh aktivitas seorang muslim termasuk adalah ucapan yang diajarkan oleh Allah ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isinya itu semuanya adalah pertama bisa mengingat Allah, kemudian kedua ada isinya doa ya. Doa untuk kebaikan kita semuanya. Nah, maka ketika kita itu contohnya tadi, ketika kita bertemu ataupun berpisah ya, yang kemudian diawali dengan salam ya, assalamualaikum, yang makna itu assalamu, yang mungkin para ahli bahasa itu memaknai assalamu itu karena assalam itu bagian daripada asmaul husna ya, Allah yang memberikan keselamatan, maka maknanya itu adalah Allahu fi hifdzikum. Mudah-mudahan Allah itu memberikan perlindungan, penjagaan alaikum kepada kalian. Ya, jadi salah satu makna salam itu adalah itu. Artinya itu adalah Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan penjagaan kepada kalian. Atau yang kedua, makna itu assalamu itu ada assalamah. Salamah itu ada keselamatan. Ya, assalamah itu salamah, keselamatan. Ya, keselamatan alaikum atas kalian. Yaitu adalah jaminan ataupun Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan, keselamatan alaikum atas kalian. Ya. Yang kemudian ditambahkan assalamualaikum warahmatullahi, dan rahmat
wa barakatuhu dan barokahnya, ya. Rahmat dan barokahnya. Jadi tiga hal tiga perkara penting di dalam kehidupan ini yang ada di dalam ucapan salam tadi, yaitu adalah yang pertama ada assalam, kemudian kedua ada rahmat, yang ketiga ada barokah. Dan itulah yang kemudian kan interaksi setiap muslim itu kan, interaksi yang terjadi setiap muslim itu senantiasa terjadi saling mendoakan di antara kita. Kan luar biasa apa yang diajarkan oleh Islam. Ya. Nah yang aneh itu kan, mungkin karena tidak paham atau tidak yakin dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya kita tidak pede dengan ucapan itu atau merasa kurang. Atau yang paling parah itu kalau disamakan dengan ucapan-ucapan salam yang selain diajarkan oleh Islam itu. Ya. Assalamualaikum itu ada keselamatan, kemudian kedua rahmat, yang rahmat itu adalah biasa diterjemahkan dengan kata kasih sayang, ya. Kasih sayang, ataupun adalah yang oleh itu kasih sayang Allah itu yang hakikatnya apa? Ya, kalau nama itu ada al-istighfar, itu permohonan ampun atau ampunan Allah atas kalian. Yang kemudian yang ketiganya itu barokah, itu keberkahan kehidupan. Keberkahan kehidupan itu ada ziyadatul khair, yaitu senantiasa bertambah kebaikan dan kebaikannya di dalam kehidupan. Nah, kan luar biasa. Maka jamaah rahimakumullah tentang salam kita itu. Nah, maka setiap muslim itu tadi hakul muslimi alal muslim, itu setiap muslim ketika bertemu dengan muslim yang lain itu sangat dianjurkan kita itu bertemu dengan mengucapkan salam. Ya. Mengucapkan salam itu ketika bertemu itu artinya ada mendoakan, bukan hanya sekedar atau sapaan biasa, bukan hanya sekedar basa-basi. Ya. Maka pelafalannya pun mungkin kita harus jelas gitu kan. Jangan sampai asal samkum gitu kan. Sam itu kan kematian kalau sama ya. Jadi harus jelas, bukan hanya sekedar tadi sekali pemanis bibir pengucapan, tapi ada doa, ada harapan, ada sebuah keinginan antara seorang muslim dengan muslim yang lain, itu ada keinginan yang kebaikan bagi kehidupannya. Nah, itu tadi yang jadi fenomena-fenomena yang tidak baiknya itu ketika tadi tidak jelas pelafalannya, ataupun kadang-kadang dipermainkan dan seterusnya. Sudah barang tentu kan hilang kan gitu. Akan hilang substansi ataupun apa yang dimaksudkan, dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu akan hilang. Ya. Nah, maka perlu untuk tadi itu memang ya sungguh-sungguh serius pelafalannya sesuai dengan assalamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang dijawab waalaikumsalam dan seterusnya. Ya. Nah, yang kemudian diaturlah ya di dalam hadis itu. Bagaimana adab-adab ketika orang itu mengucapkan salam. Ya. Mulai kalau dalam itu adalah mungkin kalau kata Rasulullah SAW, kalau jumlahnya yang sedikit sama jumlahnya yang banyak, maka yang sangat dianjurkan untuk mengucapkan salam itu adalah yang jumlahnya sedikit kepada yang banyak. Ya. Atau bagaimana jumlahnya yang banyak itu, wajibkah mereka dah memberikan jawabannya seluruhnya? Ya, maka kata Rasul yaji'u anil jamati ayusallim ahaduhum, maka cukup salah seorang di antara mereka itu ada mengucapkan salam salah seorang di antara mereka, kemudian cukup juga ketika menjawabnya adalah hanya salah satu di antara mereka. Jadi kalau ngomongin hukumnya gitu, jadi kalau ustadz itu mengucapkan salam itu, kalau secara hukumnya satu orang pun sebenarnya ada gugur kewajibannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawabnya Ustadz Bari doang. Ya, itu adalah cukup kalau ngomongin hukumnya.
Ya. Nah, begitu. Nah, itu adalah dalam hadisnya. Jadi yang sedikit kepada yang banyak, ataupun yang kemudian dalam hadis itu ketika orang berkendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang sedang duduk. Nah, itu apa namanya yang disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW terkait dengan adab mengucapkan salamnya. Nah, maka jemaah rahimakumullah, kembali kepada pembahasannya, ya. Waradul jawabi, ya. Waradul jawabi wajibun alal fawri. Nah, kata Imam Nawawi itu waradul jawabi, menjawabnya itu wajibun alal fawri. Wajib sesegera mungkin. Nah, jadi ketika mengucapkan assalamualaikum, maka segeralah untuk dijawab. Ya. Alal fawri, wa huwa fardun alal kifayati. Dia itu adalah fardu kifayah. Nah, jadi kalau ada orang yang mengucapkan salam, kemudian yang disalaminya ada lebih daripada satu orang, maka kalau dijawab oleh satu orang, maka gugurlah kewajiban untuk menjawabnya. Kan kalau secara hukumnya bahwasannya mengucapkan salam itu ada sunnah, maka menjawabnya adalah wajib. Nah, berdasarkan ayat ini yaitu adalah fahayyu bi ahsana minha, maka wajib untuk dijawab. Ya. Maka hukum menjawabnya itu adalah wajib kifayah. Idza qama bihil abdu saqata anil baqin. Ya. Maka apabila sudah dilakukan, ya, dikerjakan oleh sebagian, maka gugurlah kewajiban tadi dari yang lainnya. Itu yang disebut dengan fardu kifayah. Nah, kalau fardu ain adalah setiap orang wajib untuk mengerjakannya, tidak akan gugur kalau dikerjakan oleh sebagian. Nah, nah kemudian jamaah rahimakumullah, likulli ayat kara al jawab izharon lil ikram. Ya. Maka ya, sangat dianjurkan bahwasanya mereka itu pun adalah menyebutkan jawabannya, yang terutama izharon lil ikram, menampakkan terhadap kemuliaan. Wa tarkul jawabi ihanatun wal ihanatu dararun wa dararu haram. Ya. Maka kalau tidak menjawabnya, ya kata Imam itu adalah kalau tidak menjawab salam itu ada ihana, itu artinya ada ihana, menghinakan, menghinakan. Wal ihana itu dororun, sedangkan menghinakan orang itu adalah dororun, ada doror, wad dororu haramun, sedangkan doror itu hukumnya adalah haram. Nah, jadi jamaah kalau itu adalah ketika menjawab salam itu hukumnya adalah wajib, tidak boleh disepelekan, ya, tidak boleh diremehkan. Dan ketika ada orang yang mengucapkan salam, segeralah untuk dijawab, ya, itu secara hukumnya. Ya, selain tadi ada doa-doa yang terkandung di dalamnya itu. Nah, bagaimana jamaah rahimakumullah, gitu kan? Kalau secara contohnya, ya, kalau secara kebahasaan assalamualaikum, ya, alaikum, ya, kum itu dalam bahasa Arab itu adalah untuk jamak. Artinya ada alaikum, kum itu kan untuk 3 sampai tidak terbatas. Ya, kalau istilah bahasa Arabnya kalau satu orang itu mufrad harusnya ka, gitu. Kalau 2 itu adalah musanna, kuma, sedangkan jama itu 3 sampai tidak terbatas itu adalah kum. Nah, kenapa kita itu tetap walaupun satu orang itu, ya, walaupun satu orang yang kita temui itu tetap mengucapannya adalah assalamualaikum. Padahal satu orang kan harusnya ada assalamualaika, walaupun boleh assalamualaikum. Kenapa yang dianjurkan itu katanya adalah assalamualaikum. Ya, sekali lagi ketika kita bertemu satu orang atau bertemu 2 orang, tidak assalamualaikum,
tapi adalah assalamualaikum. Nah, maka dalam penjelasan Imam Nawawi itu wa idza staqbalaka wahidun faqul salamun alaikum, kata. Nah, apabila ada seseorang itu menemuimu, maka ucapkanlah kepada dia itu assalamun alaikum, tapi waqsidir rajul wal malakaini. Maka dimaksudkan ketika mengucapkan salam itu bukan hanya kepada kepada orang yang bertemu dengan kita, yang satu orang tadi itu. Kata beliau itu waqsid ar-rajul wal malakaini, maka maksudkanlah kepada laki-laki tadi wal malakaini, dan dua malaikat. Ya, yang karena apa? Kita yakin bahwasanya setiap kita itu tidak hidup sendirian. Ya. Jadi ada senantiasa ada malaikat raqib dan atid setidaknya yang senantiasa memberikan catatan. Nah, maka ketika mengucapkan salam tadi itu diniatkan, dimaksudkan bukan hanya kepada orang tadi, kata beliau itu, tapi adalah wal malakaini, kan kepada dua malaikat. Fa innaka idza sallamta alaihima raddas salama alaika wa man sallamal malaku alaihi faqad salima min azabillahi ta'ala. Ya. Maka gitu, apabila engkau itu mengucapkan salam kepada dia, ya, mengucapkan salam kepada orang tadi dan mengucapkan salam kepada malaikat, yang kemudian malaikat itu menjawab, ya, malaikat itu menjawab salamnya kita, gitu, ya, menjawab salamnya kita itu radda salam alaika wa man sallamal malaku alaihi faqad salima min azabillah. Siapa orang yang malaikat itu mengucapkan salam, menjawab salam kita itu, nah, maka artinya ada memohon kepada Allah supaya dia itu faqad salima min azabillah, supaya dia itu selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu. Nah, jadi pasti sama malaikat itu dijawab salamnya. Nah, malaikat itu kan ya makhluk Allah yang tidak akan bermaksiat gitu. Nah, tidak akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ketika itu maka malaikat itu pasti memberikan jawabannya. Nah, itulah yang dianjurkan, kenapa walaupun satu orang kita tetap mengucapkannya adalah assalamu alaikum. Nah, itulah jamaah rahimakumullah terkait dengan pengucapan salam. Kalau itu ada sesama muslim, ya, sesama kita, sesama muslim. Nah, di samping itu pula bahwasanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan arahan terkait dengan bagaimana kalau bertemu dengan non muslim atau ketika non muslim itu mereka mengucapkan salam. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum." Apabila mengucapkan salam kepada kalian ahlul kitab, baik itu Yahudi ataupun Nasrani, mengucapkan salam kepada kalian, maka jawabannya adalah wa alaikum, gitu, ya. Kata Rasul begitu, wa alaikum, atas kalian. Jadi tidak boleh kalau kepada mereka itu ditambahkan assalamu ataupun apalagi dengan rahmat dan barokah, ya. Karena rahmat dan barokah syaratnya adalah Islam, ya. Salam pun ada begitu. Nah, maka jawaban itu ada waalaikum. Jadi ketika ada non muslim siapapun atau apapun agamanya, kata Rasulullah, maka ketika mereka mengucapkan salam, maka jawabannya ada dengan waalaikum. Kenapa begitu hadirin rahimakumullah? Sekali lagi bahwasanya assalamualaikum itu bukan hanya sekedar sapaan biasa seperti hanya kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang atau apalah yang dengan itu. Bukan hanya seperti itu, tetapi tadi mengandung keyakinan, mengandung harapan, mengandung doa yang permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu yang menjadi yang menjadi dasarnya. Nah,
Maka sedangkan mereka ada orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, tidak beriman kepada Rasulullah, sudah barang tentu tidak nyambung kalau tadi dengan doa yang tadi itu, ya rahmat dan keberkahannya yang tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, waru ya annahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, qala beliau berkata, la tabda'ul yahuda bisalami, la tabda'ul yahuda, janganlah kalian itu mengawali, memulai atau mendahului kepada orang-orang Yahudi bisalami dengan mengucapkan salam. Wa idza bada'aka faqul alaika wa alaika. Ya. Dan apabila mereka itu, justru mereka orang Yahudi atau orang Nasrani yang mengawali mengucapkan salam kepadamu itu adalah, maka jawabannya wa alaika, dan atasmu, gitu. Ya, kata Rasulullah SAW gitu. Nah, itu apa namanya, arahan yang dari Rasulullah SAW ketika ada non muslim yang mereka mengucapkan salam kepada kita, cukup jawabannya adalah wa alaika ataupun wa alaikum, ya. Apapun sekali lagi, apapun agamanya. Wan Abi Hanifah, dan Imam Abu Hanifah mengatakan la yabda'ul yahud as-salam fi kitabin wala fi ghairi. Nah, kata Imam Abu Hanifah, bukan hanya sekedar dalam ucapan, dalam surat ataupun dalam surat atau tulisan pun ada, tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Nah, wa idza dakhalta alaihim, nah kalau hadirin rahimakumullah, kalau salah satu imam namanya Imam Abu Yusuf, ya, kepada non muslim, kalau mau mengucapkan salam, salamnya itu bukan seperti yang tadi itu dengan mengatakan beliau ada assalamu ala manit taba'al huda, gitu, ya. Assalamu ala manit taba'al huda, itu apa yang maknanya itu assalamu, keselamatan, ala, atas, manit taba'al huda, atas orang yang mengikuti petunjuk. Nah, jadi bukan assalamu alaikum yang ditujukan kepada orang tadi secara langsung, tetapi kalau menginginkan keselamatan itu harus mengikuti petunjuk. Assalamu ala manit taba'al huda, salam keselamatan atas orang yang mengikuti terhadap petunjuk. Nah, ini seperti halnya surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW, ya, kepada para pemimpin dunia ketika itu, ya, baik ya Romawi, Persia atau Yaman dan seterusnya. Ketika ada ucapan salam, maka salam yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah assalamu ala manit taba'al huda, bahwasanya salam atau keselamatan itu hanyalah bagi orang-orang yang mengikuti terhadap petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Nah, maka kalau mau mengucapin salam kepada mereka itu dan seterusnya, jamaah rahimakumullah, itu adalah terkait dengan petunjuknya, yang kemudian di bagian akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan innallaha kana ala kulli syai'in hasibah, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu hasiban, adalah maha hasib, maha menghitungnya, yaitu muhasiban ala kulli a'malikum, wa kafian fi isali jazai a'malikum ilaikum, ya, muhasiban ala kulli a'malikum, bahwasanya Allah itu akan menghisab ala kulli a'malikum, atas seluruh amal-amal perbuatan yang kalian lakukan, wa kafian fi isali jazai a'malikum, dan akan mencukupkan sampainya balasan bagi amal-amal yang telah kalian lakukan. Nah, di akhir ayat ini Allah memberikan penegasan bahwasanya seluruh yang kita lakukan, seluruh yang kita perbuat itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya hisabnya itu adalah ringan,
supaya hisabnya itu mudah, maka ya, maka yang harus kita kerjakan itu adalah seluruh amal perbuatan kita itu harus sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, ya. Apa yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi jangan sampai keliru. Ya. Seorang Muslim itu yakin akan adanya hisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dengan meremehkan, menggampangkan dan memudahkan. Ya. Betul itu, bahwasanya amal kita itu akan dihisab. Saya akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Luar biasa orang ngomong gitu, ya. Luar biasa. Begitu amat sangat pedenya dengan ucapan tadi itu, ya. Begitu amat sangat luar biasa dengan ucapan seperti itu. Yang kemudian yang sangat disayangkan itu ketika dia ngomong seperti itu, ya. Ketika berbicara seperti itu, amal-amalnya kalau ditimbang oleh syariat, ditimbang oleh ketentuan-ketentuan syariat itu jauh daripada ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Berat orang modelnya seperti itu, ya. Sangat luar biasa beratnya. Ya jangankan dihisab oleh Allah, kalau hari ini kan kalau belajar soal kehidupan manusia kan, dihisab sama KPK saja udah, dipanggil sama penyidik polisi aja sudah terjadi perubahan begini dan seterusnya. Yang itu masih ada pendampingnya, ada pendukungnya, mungkin ada pengacaranya dan seterusnya. Oh, dihisab sama Allah, siapa yang menjadi pengacara? Dihisab sama Allah. Kan itu ketika dihisab, dihitung, ditanya itu kan apakah amal kita sesuai ataukah tidak dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Atau banyak pelanggaran, ya. Kan begitu. Nah, itu ada pelajarannya. Kan kita takut dengan tadi itu, dengan apa? Dihisab oleh manusia gitu, disidik, ditanya terkait dengan sesuatu yang dianggap melanggar, yang tidak sesuai dengan aturan. Kan begitu, secara psikologisnya tertekan. Bagaimana kalau itu ada dihisabnya sama Allah Subhanahu Wa Taala, sama malaikat gitu. Ya, yang sudah tidak akan ada pembantu dan seterusnya. Tidak akan yang menolong seterusnya. Siapa yang akan memberikan pertolongan, bantuan dan seterusnya? Yang kemudian tadi itu banyak pelanggaran terhadap hukum syariat dan seterusnya. Nah, maka kata Allah, muhasiban ala kulli a'malikum, bahkan bahwasanya yang akan dihisab itu kullu a'malikum, seluruh amal perbuatan yang kita lakukan, bahkan tadi itu ucapan gitu. Ucapan kita. Ya. Nah, jangan jangan pula kita adalah menyepelekan terhadap ucapan itu, karena ucapan itu kan bisa menghantarkan kepada kebaikan, keselamatan, bisa juga menghantarkan kepada kecelakaan, kebinasaan. Orang jadi Islam jadi kufur itu kan bisa jadi dengan ucapan. Kan gitu. Orang itu ada bisa sah dalam dalam suatu perbuatan karena ada ucapan. Begitu pula orang bisa selamat atau orang bisa bertengkar juga adalah karena ucapan. Tapi kadang-kadang jemaah rahimakallah, terkait dengan ketentuan Allah itu seringkali adalah diremehkan gitu. Ya, cuman begitu doang ucapan masalah gitu. Nauzubillah min dzalik. Muhasiban ala kulli amalikum wa kafiyan fi isali jazai amalikum ilaikum. Maka kata Imam Nawawi itu fakunu ala hadarin min mukhalafati hadza taklif, ya. Maka jadilah kalian itu harus hati-hati terhadap taklif ini, terhadap ketetapan Allah ini. Wa hadza yadullu ala syiddatil iktina'i bihifdzid dima. Maka ini menunjukkan bahwasanya Islam, ya, terutama Allah Subhanahu Wa Taala sangat memperhatikan untuk senantiasa menjaga kehormatannya. Ya, ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Alhamdulillah, syukur jasa kepada Ustaz yang telah menjelaskan tafsir terkait dengan Quran surah Al-Isya ayat 86.
manfaat hikmah dan keutamaan dari mengucapkan salam, artinya semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan untukmu. Dan juga ada unsur keyakinan, harapan dan juga doa. Jadi kita harus senantiasa salam ketika kita bertemu dengan sesama muslim. Baik, ini kita beri kesempatan kepada jemaah sekalian untuk yang bertanya. Misalkan ada pertanyaan pada dari Pak Iwan, suaranya benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, kita akan ucapan ini yang harus kita hati-hati ya Pak. Jadi mengenai salam ini Pak, sekarang udah model lagi, bahkan yang mengucapkan itu pejabat. Kalau di pidato itu bukan assalamualaikum, macam-macam Pak, santi segala macam. Nah, itu bagaimana ya? Karena dia orang Islam Pak. Orang Islam. Maka kan kita ada menteri agama bilang lah gitu kan. Itu kewajiban ulama kan. Masalah itu harus dibetulkan. Tapi kita kelihatannya ulama-ulama itu diam-diam. Ya. Itu bagaimana hukumnya? Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu yang pertama. Sekali lagi adalah yang pertama, bahwasanya seorang muslim itu siapapun dia, posisinya apapun, al aslu fil af'ali at-taqayyudu bil ahkami syar'i. Hukum asal daripada perbuatan itu diantaranya udah ucapan, itu adalah at-taqayyudu bi ahkam syar'i. Itu terikat oleh hukum syara. Nah, jadi sekali lagi setiap muslim seluruh amal perbuatannya itu terikat oleh hukum syara, termasuk adalah ucapannya. Ya, apalagi sekali lagi ucapan ini memiliki konsekuensi besar. Ya, kita yakin gitu kan. Orang kafir itu jadi muslim karena apa? Karena mengucapkan syahadat kan, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Jadilah dia itu muslim. Bisa jadi orang muslim pun jadi kafir kalau dia mengucapkan dengan perkataan-perkataan kufur. Sama juga contohnya, pernikahan itu menjadi sah karena ada ucapan. Ya, saya nikahkan dan seterusnya, saya terima kan cuman begitu doang, sah jadi suami istri. Nah, maka dalam Islam itu jadi maka seluruh tadi itu perbuatan seorang muslim itu adalah terikat oleh hukum syara. Maka ketika terikat hukum syara itu artinya bahwa kita itu harus mengetahui terlebih dahulu apa yang mau diperbuat, apa yang mau diucapkan itu terkait dengan status hukumnya. Nah, apakah itu wajib, gitu, sunnah, makruh, mubah, haram, gitu. Barulah ketika kita tahu status hukumnya, apakah kita mengerjakan atau meninggalkan. Dan itu. Nah, maka terkait dengan salam itu, ya terlepas daripada dia siapapun, tidak sesuai dengan yang ditunjuk oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, ya. Siapapun dia, ketika melanggar, maka kita adalah tidak boleh mengikutinya. Ataupun haram kalau itu adalah tadi melanggar terhadap ketentuan dari Allah dan Rasulnya seperti tadi. Ya, ya. Itu yang yang harus menjadi keyakinan setiap muslim.
Kecuali ketika seorang muslim tadi itu akidahnya sudah tercampur oleh keyakinan sinkritisme gitu. Kalau keyakinan sinkritisme itu telah mencampuri, berarti rusaklah akidahnya keyakinan. Apa contohnya? Ya, semua agama semua agama benar contohnya. Ya, semua agama benar. Atau jualan atas nama toleransi. Apakah toleransi itu harus seperti itu contohnya? Nah itu kok dua pemikiran seperti ini ya, atas nama tadi sinkritisme atau pluralisme ataupun adalah tadi yang kedua atas nama toleransi, itulah yang kadang gitu secara salah dan keliru yang kadang merusak terhadap akidah Islam ataupun terhadap perbuatan seorang muslim. Kalau ada seorang muslim contohnya mengatakan semua agama itu benar, berarti adalah dia tidak yakin dengan apa yang Allah katakan, inna dina indallahil Islam. Berarti kalau tidak yakin dengan ayat itu, tidak yakin dengan kebenaran Quran. Kan sudah di awal itu, dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini tidak ada keraguan bahwasanya ini betul dari Allah dan menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Kemudian ada muslim yang modelnya seperti itu, berarti kan tidak sesuai dengan apa yang Allah itu dipertanyakanlah keislamannya. Betulkah dia itu yakin inna dina indallahil Islam gitu. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari din selain Islam, fala yuqbala minhu, maka Allah tidak akan pernah menerima amalnya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Itu masuk neraka itu. Nah, kalau dua ayat ini menjadi dasar utama itu bagi setiap muslim itu, bahwa yakin dengan kebenaran Islam itu. Maka keyakinan pluralisme agama itu bertentangan dengan akidah Islam. Itu yang pertama. Nah, yang kemudian yang kedua, kalau berbicara toleransi itu ya bukan berarti adalah mungkin dikerjakan semuanya. Kan itu. Toleransi itu bukan dikerjakan semuanya. Yang disebut dengan toleransi itu itu adalah membiarkan orang mengerjakan ibadahnya, melaksanakan apa yang menjadi keyakinannya. Ya, kalau dalam prinsip Islam kan begitu. Yang disebut toleransi itu ya biarkan, la ikraha fiddin, tidak akan dipaksa dalam urusan agama, ya silakan ayo kerjakan. Ya, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Anda silahkan kerjakan apa yang menjadi keyakinan, ya, ibadahnya, keyakinan dan ritualnya, maka kami pun mengerjakan apa yang menjadi keyakinan. Dan itu. Nah, prinsip-prinsip ini yang kadang mungkin tidak puas dengan apa yang Allah perintahkan dan berikan petunjuk. Ya, karena seorang muslim itu tadi itu adalah dia harus pede dengan keyakinan agamanya. Dia harus yakin dengan apa yang telah Allah tetapkan. Ya. Mungkin bisa jadi kalau mereka non-muslim tidak begitu pede dengan keyakinannya sehingga minta legitimasi atau minta pembenaran terhadap kita. Ya, kalau orang Islam kan tidak perlu tidak perlu dan tidak butuh. Ya, Allah itu tidak butuh, tidak perlu untuk pembenaran daripada manusia. Ya gitu. Maka kalau kata Rasulullah SAW itu dalam hadis qudsi, seandainya seluruh manusia ini di muka bumi kafir semuanya, tidak akan pernah berkurang kekuasaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itu kita harus yakin dengan Islamnya. Atau seluruh manusia itu di muka bumi ini semuanya beriman, maka itu tidak akan pernah menambah kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sedikit pun. Ya. Jadi ketika Quran dan hadis oleh Allah diturunkan itu, ya, itu cukuplah bagi seorang muslim itu menjadi petunjuk yang jelas, gamblang, tidak perlu lihat kanan kiri dan lain sebagainya.
yang kemudian jadilah oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah disebut dengan orang-orang bertakwa. Itu ada yang mengikuti terhadap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, maka yang jadi pertanyaan tadi itu memang bagian daripada yang merusak terhadap akidah Islam itu muncul keyakinan disebut dengan pluralisme agama dan toleransi versi mereka itu. Yang kemudian kita diuji komitmen keislaman dan diuji terkait dengan keyakinan 100% terhadap Islamnya. Ya, wallahu a'lam bishawab gitu. Itu yang boleh. Harus istiqomah untuk hanya mengucapkan salam assalamualaikum saja, tapi ya mudah-mudahan diberikan istiqomahan yang lebih. Amin. Mengucapkan hanya salam yang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Pak Iwan, betul sebenarnya yang lain ada cukup. Alhamdulillah jadi untuk yang termasuk di media sosial ya, termasuk ya, kita penting kita jawab di sama ya, dicatat apa yang kita sampaikan melalui pesan media sosial, berarti sama seperti yang kita sama gitu di sini saya. Ya, dari sini ya, jadi untuk yang di WA itu yang sama. Ya. Tulisan ya, Sam. Baik, kemudian kajian untuk pagi ini alhamdulillah sudah disampaikan tadi, sudah belajar tafsir surah Al-Isra ayat 86, insyaallah di depan di surah Al-Isra ayat 87 dan seterusnya, ini juga terkait dengan hari kiamat seperti apa namanya di selanjutnya adalah terkait 47 itu surah tentang hari kiamat. Demikian sekali lagi kami sampaikan terima kasih saya mohon pada Ustaz tentang sumber seperti ini untuk mendapatkan keberkahan. Amin. Beliau dari keluarga diberikan kondisi sehat. Amin ya rabbal. Kemudian mari manfaatnya kita semua bisa aplikasikan, amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari sama-sama kita dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya silakan kepada untuk majelis doa di